Ya, halo, selamat datang di channel Pejuang Day Trading. Untuk video kali ini kita nggak akan ngebahas yang namanya Forex, tapi saya mau ngebahas terkait update e-faktur versi terbarunya, yaitu 4.0. Kemarin, tanggal 20, itu server DJP melakukan downtime. Tujuan downtime itu supaya mereka yang melakukan update gitu ya nantinya itu tidak terjadi kendala ketika migrasi e-faktur gitu teman-teman ya. Nah, untuk cara mengupdate gitu ya, setelah ini saya akan jelaskan bagaimana prosesnya dan bagaimana melakukannya gitu. Teman-teman jika belum download, teman-teman bisa ketik di website di browser kalian gitu ya, ketik Innova, lalu pilih di halaman bagian sebelah bawah, yaitu ini ditutup aja, nggak perlu. Di bagian sini itu diklik gitu ya, di sini gitu, di sini diklik, nanti diarahkan untuk ke link download versi terbarunya. Di sini teman-teman menyesuaikan versinya, Windows 32 bit ataupun 64. Setelah di-download, ya, kemarin saya sudah mendownload terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman itu setelah file installernya ini di-download, kemudian teman-teman diekstrak. Hasil ekstraknya itu menghasilkan, nah di sini nih e-faktur Windows 64 bit. Setelah diekstrak itu ada e-faktur Windows 64 bit exe gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan gitu, run as administrator. Oke. Nah, di sini ditunggu saja proses ekstraknya, nggak lama, langsung selesai gitu ya. Nah, ada dua cara untuk metode update gitu ya untuk e-fakturnya. Pertama, saya akan kasih tahu fitur update e-faktur secara langsung gitu ya dari existing database gitu ya. Contohnya ini untuk kepentingan edukasi teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung buka gitu e-tax invoice dari versi 3.2 di running aja e-tax invoice-nya ya. Ini adalah cara yang pertama, ada 2 cara teman-teman ya. Ini teman-teman dicoba menggunakan, cara pertama terlebih dahulu, jika ada, kendala error, baru nanti kita menggunakan cara yang kedua. Kita coba menggunakan cara yang pertama, menggunakan e-faktur versi 3.2-nya teman-teman. Di sini, di URL format salah. Nah, kalau misalnya berkaca pada proses e-faktur sebelumnya dari 3.1, 3.0 ke 3.2 gitu ya, kita bisa melakukan langsung dari sini nanti pop-up window yang tadi itu langsung mengarahkan untuk download updatean secara otomatis. Sepertinya untuk cara yang pertama itu gagal, jadi teman-teman nggak perlu langsung di-skip aja cara yang pertama, kita langsung ke database ya yang existing di e-faktur 3.2 kita copy teman-teman ya. Kemudian kita taruh di e-faktur 4.0-nya, dipaste aja gitu ya, ditunggu proses pastenya. Sebelum running e-faktur ini gitu ya, sebelum running teman-teman mencet e-tax invoice, oke, sebelum mencet ini teman-teman itu perlu mengetikkan double klik ini, memconfig-nya itu di double klik atau di enter gitu ya. Kemudian di enter lagi, di sini ada notifikasi Y atau N gitu ya. Nah, teman-teman jawab Y, ketik Y, kemudian di enter lagi. Nah, e-faktur akan secara otomatis melakukan update. Jadi, database dari versi 3.2 sama e-fakturnya itu sudah diupdate di 4.0 database-nya. Nah, di sini proses update-nya sudah berhasil, teman-teman. Kemudian kita hanya tinggal perlu login. Oke, seperti biasa local database di-connect gitu ya. Setelah itu kita masukkan password, login, proses loginnya berhasil. Setelah tampilannya ini muncul di sini deskripsi nama wajib pajak. Nah, di sini sebelah kiri gitu kita sudah melihat ada keterangan bahwa e-fakturnya sudah diupdate menjadi 4.0.
Perlu digarisbawahi, setelah ini proses update database e-faktur ini belum selesai. Yang perlu teman-teman lakukan kemudian setelah sudah bisa login, teman-teman itu ke menu referensi terlebih dahulu ya. Di sini administrasi sertifikat dipencet ya. Nah, kita diarahkan untuk memasang. Karena sebelumnya saya memasang e-faktur 3.2 itu untuk sama dengan direktori dari sertifikat elektroniknya, maka kita juga melakukan hal yang sama di versi 4.0. Ini, sertifikat digitalnya di-copy gitu ya, kemudian dimasukkan ke versi terbarunya 4.0. Nah, seperti ini supaya nggak lupa aja naruhnya ya. Nah, kemudian di-open gitu ya, balik lagi ke proses, pencarian sertifikat digital gitu ya. Kemudian kita masuk ke versi yang 4.0 di sini. Nah, tinggal dipencet aja. Nah, masukkan passphrase-nya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita simpan. Pet sertifikat e-fakturnya sudah berhasil diupdate. Langkah berikutnya yang perlu teman-teman make sure adalah update profil wajib pajaknya setelah ini gitu ya. Nah, tinggal dipencet aja gitu ya. Kemudian di sini captcha-nya tinggal kita input gitu ya. F untuk captcha yang ini ya, kebetulan ini namanya. Nah, untuk password-nya tinggal di-copy. Oke, di-submit. Kalau nggak salah proses setelahnya sinkronisasi. Setelah sinkronisasi berhasil seperti ini, kita klik OK, e-fakturnya akan ditutup. Bisa dilihat. Untuk memastikan gitu ya, kita tinggal exit aja e-fakturnya, kita ulang sekarang menggunakan proses normal. Pencet e-text invoice-nya, kemudian kita ulang lagi untuk login, teman-teman. Nah, prosesnya sudah lancar ya, teman-teman ya. Jadi tinggal proses login. Setelah login berhasil, ya, setelah login berhasil, kita masuk ke menu manajemen upload untuk memastikan bahwa uploadernya ini berjalan atau bisa digunakan. Nah, kalau misalnya sudah muncul pop-up untuk masukkan captcha gitu ya, teman-teman, maka e-faktur ini sudah bisa kita gunakan. Jika belum sampai step ini, maka e-faktur teman-teman itu belum bisa digunakan karena akan kendala ketika proses upload nanti faktur pajak yang sudah teman pajak buat. Oke, ini prosesnya sudah selesai untuk update e-faktur. Sementara ini karena ada update gitu ya terkait NPWP 16 digit gitu ya, maka teman-teman bisa dicek di sini untuk PT ini gitu ya, NPWP-nya ini masih 92643 gitu ya, dan NITKU-nya atau NPWP yang 16 digit di sini kosong teman-teman. Kalau misalnya dia 16 digit, maka di depannya ini ada nolnya. Nah, kita kepoin nih untuk proses pembuatan faktur pajak versi terbarunya. Ada perbedaankah atau tidak gitu di bagian lawan transaksi, karena kita akan menginput lawan transaksi yang menggunakan NPWP 16 digit misalnya. Oke. Oke, sorry ya teman-teman ya, untuk e-fakturnya, karena PT ini tidak menggunakan atau tidak membuat faktur pajak gunggung, tidak menggunakan faktur pajak keluaran, untuk tahun 2024 kita sepenuhnya gunggung, maka, prosesnya itu kita tidak bisa kita tes ya, di sini ada berapa digit. Sepertinya di sini masih untuk NPWP lawan transaksi, kita cek. Ya, di sini ada lebih digit teman-teman ya. Jadi untuk penginputannya di sini kita bisa tambahkan gitu maksudnya. Jadi di sini kalau kita hitung itu sekarang harusnya ada 16 digit ya gitu ya. Kita potong 4 gitu ya. Maka di sini kita sudah lengkap 16 digit dan kita tetap masih bisa menggunakan NPWP yang
lama gitu kalau misalnya kita sudah menginput gitu ya, dan di sini kita bisa record untuk e-fakturnya, teman-teman. Proses update e-faktur sudah selesai, teman-teman. Prosesnya ada 2 sebenarnya, tapi disarankan untuk melakukan proses update dengan cara yang kedua, di mana setelah teman-teman pajak ekstrak gitu ya, sebelum pencet e-tax invoice, teman-teman itu pindahkan database dari e-faktur 3.2 ke dalam folder e-faktur 4.0. Setelah di-paste di sini, teman pajak semua jangan langsung di-running untuk e-tax invoice-nya, melainkan pencet ini. Oke, memconfig .bat gitu atau memconfig-nya di double klik gitu ya. Kemudian tampilannya seperti ini, ketik enter gitu untuk memunculkan satu konfirmasi, teman-teman ya. Kemudian dijawab Y gitu. Habis itu di enter lagi. Maka e-faktur sudah di-update database-nya dari 3.2 ke 4.0, teman-teman ya. Kalau misalnya nanti dalam proses update-nya untuk e-faktur 4.0-nya ada kendala, teman-teman bisa join di channel Telegram-nya kami untuk ngobrol di sana dan sharing ada kendala apa ketika proses update e-faktur. Ya, jadi nanti kita bisa sama-sama tahu nih kondisinya ada yang bermasalah atau tidak ketika proses update e-faktur dari versi sebelumnya ke 4.0. Silahkan join channel Telegramnya kita untuk teman pajak, ada di deskripsi linknya. Kemudian sebelum video ini ditutup, teman-teman ya, minta tolong buat teman pajak semua gitu ya, di-share video ini ke teman-teman yang lain, di mana mungkin mereka kesulitan untuk melakukan update e-faktur secara mandiri. Jadi semoga ini bisa membantu untuk mereka yang melakukan e-faktur update secara mandiri di kantor ataupun di rumah gitu. Nah, daripada jauh-jauh ke kantor pajak gitu ya, ada ongkos dan sebagainya, teman-teman cukup forward video YouTube ini ke teman pajak yang lain. Dan jangan lupa di-like supaya video ini juga muncul di beranda teman pajak yang lain supaya mereka juga tahu nih, oh udah ada nih video cara update untuk e-faktur dari 3.2 ke 4.0. Semoga teman-teman lancar dalam proses penginputan nantinya dan proses update. Jangan lupa setelah database e-faktur teman-teman terupdate dan sudah bisa login, silahkan di-update untuk posisi sertifikat digitalnya, lokasinya, direktorinya ya. Step-stepnya sudah ada di awal video tadi ya. Saya cuma reminder untuk mengingatkan. Silahkan dicoba update e-faktur secara mandiri dan kalau misalnya ada kendala silahkan chat di channel Telegram atau tinggalkan komentar di bawah video ini, teman-teman ya. Kurang lebih itu aja untuk cara update e-faktur dari 3.2 ke 4.0 anti gagal. Oke, terima kasih.